Hai teman-teman Koperjas, salam literasi. Baiklah, di video Koperjas kali ini Koperjas mengundang saya untuk memberikan sebuah review buku, atau bisa saya storytelling ke kalian apa yang sudah saya baca dari buku yang akan saya sampaikan nanti. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nira Yustika. Saya dari Pendidikan Sosiologi Antropologi 2018 dari Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS. Baiklah teman-teman, di kesempatan pada pagi hari ini ya, pada kali ini saya ingin mereview sedikit mengenai buku. Ini buku yang luar biasa menurut saya, judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Buku ini karangan dari penulis Korea Selatan, yaitu Haemin Sunim. Ada kesan tersendiri dari buku ini, yaitu gimana saya mendapatkan buku ini dari dosen saya, dari Kaprodi, yang juga dosen yang saya idolakan juga. Kebetulan saya mengirimkan suatu esai di akhir semester, akhirnya saya berhasil mendapatkan hadiah satu buku ini. Buku ini sangat luar biasa karena momennya pas sekali waktu saya dapatkan, momennya kebetulan waktu pandemi COVID dan banyak waktu di rumah. Kemudian buku ini juga berhasil mengubah perspektif saya, mengubah pola pikir saya, dan memberikan banyak manfaat bagi saya, bagaimana saya menyikapi kehidupan, bagaimana saya lebih bersyukur dan lebih sabar menjalani hari-hari saya yang tentu di era sekarang yang penuh tantangan dan tuntutan juga. Oke, buku ini teman-teman, ini pertama kali terbit di Korea Selatan itu pada 13 Januari 2012. Kemudian baru sampai di Indonesia diterbitkan oleh Gramedia pada April 2020. Jadi ini buku baru ya. Di Gramedia masih ada, kalau teman-teman mau mencari silahkan, dan saya sangat merekomendasikannya. Kemudian di sampul buku ini menurut saya sangat menarik dan kaun juga. Kemudian kertas di buku ini juga sangat membuat nyaman pembacanya untuk berlama-lama terus mencumbu buku ini ya. Kemudian buku ini ada 8 chapter atau 8 bab di dalamnya, dan halamannya sampai 265 halaman. Kemudian di buku ini juga penulisnya merupakan Haemin Sunim, seorang biksu dari Korea Selatan, biksu Zen, dan juga seorang dosen agama Buddha di Korea Selatan. Buku ini terbit juga sangat unik karena dari tulisan-tulisan beliau di Twitter yang mengundang banyak warganet untuk mengapresiasi tulisannya, karena tulisannya sangat istilahnya membantu banyak orang dalam memiliki perspektif baru dan lebih sabar dalam menjalani hidup. Oke. Ya, saya rasa buku ini sangat cocok untuk bacaan di masa sekarang ini yang serba cepat, penuh tantangan, tuntutan, dan ya di masa pandemi banyak hal yang bisa membuat stres kita kan. Chapter pertama ini menurut saya chapter yang sangat harus diperhatikan karena berbicara mengenai keterikatan eksistensial antara manusia, Tuhan, manusia dengan alamnya. Mungkin kita jarang sadar bahwa sebenarnya batin kita ini itu juga terikat dengan keadaan di luar kita atau realitas yang ada di luar kita. Sebenarnya jika kita bisa mengolah suatu batin seperti apa yang sudah dijelaskan Haemin Sunim di dalam bukunya ini,
kita bisa istilahnya menemukan hal-hal baru yang sebenarnya bisa kita kendalikan, seperti kita bisa mengendalikan keadaan yang kita lihat di sekarang ini karena kita mampu mengolah batin kita. Kemudian di dalam buku ini juga bagaimana realitas itu ada karena batin kita mempercayai. Jika batin kita tidak mempercayai, realitas itu juga tidak ada di depan mata kita. Kemudian selain batin, Tuhan memberikan sebuah anugerah, yaitu berupa pikiran. Manusia diberikan Tuhan pikiran dan batin itu untuk disinkronkan untuk bisa menghadapi kehidupan yang ada di dunia tentunya. Di dalam pemikiran yang disampaikan oleh penulis Hae Min Sun Nim ini, bagaimana kita mengolah pemikiran. Misalkan saat ini masa pandemi kan, di mana kita banyak mengalami kesulitan karena harus selalu berada di ruang virtual. Kita bisa merasa jengkel dan kita juga bisa merasakan itu sebuah hal positif karena kita tidak perlu memerlukan uang untuk pergi keluar rumah, kita tidak memerlukan tenaga yang lebih untuk harus keluar dari rumah. Sebenarnya segala sesuatu yang membuat kita jengkel itu hanya perspektif kita sebenarnya. Jika kita memandang dari perspektif lain, maka mungkin kita akan menemukan sebuah hal yang lebih simpel dan lebih bisa melegakan kita, bukan lagi hal yang membuat kita jengkel. Membahas mengenai bagaimana manusia itu merasakan kekecewaannya, merasakan kesedihannya, bahwa perasaan kekecewaan dan perasaan kesedihan yang disampaikan Hae Min Sun Nim ini merupakan perasaan yang alamiah, wajar. Ketika kita merasa kecewa, berarti kita memiliki tuntutan kepada orang lain, atau bisa dikatakan misalkan nih saya mempunyai tugas dan saya ingin menitipkan ke teman saya, tetapi teman saya tidak bisa. Itu membuat saya kecewa karena apa? Saya mempunyai tuntutan ke teman saya untuk mau membantu saya, padahal urusan orang kan banyak gitu. Jadi sebuah kekecewaan itu dimulai dari perspektif kita, batin kita, pikiran kita, dan tuntutan kita ke orang lain. Padahal ketika kita kebanyakan berharap atau kebanyakan menuntut orang lain, itu kita yang akan merasakan kekecewaan itu sendiri, merasakan kesedihan itu sendiri. Di dalam buku yang ditulis Hae Min Sun Nim ini sangat luar biasa karena semua kehidupan itu direfleksikan dan berpusat kepada diri manusia sendiri, jadi tidak menyalahkan manusia lain, dan itu membuat suatu renungan, bahan bermeditasi yang sangat menguntungkan gitu. Di dalam buku ini juga banyak di setiap chapternya itu ada gambar-gambar yang menarik, karena memang buku ini harus dibaca dengan sangat hati-hati, karena buku ini juga merupakan yang menuntun kita untuk merenungkan kehidupan kita, merefleksikan kehidupan kita, dan bisa menjadi bahan meditasi juga. Dan manusia itu bisa mengolah pemikiran, mengolah rasa dari batin itu sendiri. Ada hal yang harus seorang individu ini lakukan, yaitu hubungan. Hubungan di dalam buku Hae Min Sun Nim ini merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap individu. Bagaimana harus memiliki hubungan yang baik, menjaga hubungan yang baik. Hubungan ini sendiri bagaimana kita menjaga hubungan kepada
individu antar individu atau individu dengan kelompok dengan baik. Seperti di dalam buku ini ada cerita sedikit dari penulis, yaitu mengenai saat dia perjalanan backpacker ke keliling Eropa bersama sahabatnya, sahabat lamanya, di mana dia sudah sangat dekat sekali sehingga saking dekatnya itu sedikit mengalami crash di tengah perjalanan. Kemudian dianalogikan di dalam buku ini juga, Henim Sunim ini menganalogikan bahwa kita jangan terlalu dekat-dekat duduk di depan perapian. Lebih baik kita agak menjauh dari perapian. Artinya, sedekat apapun kita dengan seseorang, kita juga perlu memberikan jarak kepada seseorang itu sendiri, karena tentunya walaupun kita sudah dekat dengan sahabat, mereka mempunyai kehidupan pribadi yang seharusnya mereka manfaatkan sendiri tanpa ada kita gitu. Jadi lebih ke bagaimana menghargai suatu hubungan dengan mempersilahkan sahabat kita, kawan kita untuk memiliki ruang-ruang pribadi sendiri gitu. Kemudian di dalam buku ini juga ada membahas mengenai yang namanya hasrat, gairah. Mungkin dari kita sudah mengenal ya apa itu hasrat, apa itu gairah dalam manusia dan bagaimana manusia mengimplementasikan hasratnya itu. Di dalam bukunya ini ada salah satu kutipan yang menurut saya sangat menohok ya. Orang yang berbahaya itu adalah orang yang memiliki hasrat tetapi tidak bisa bijak dalam menggunakan hasratnya. Jadi seperti kita lihat misalkan pengalaman saya sendirilah. Saya pernah memiliki hasrat untuk bisa menduduki suatu jabatan strategis tertentu di suatu organisasi. Kemampuan saya ada, tetapi hasrat saya yang berlebihan, dan itu akhirnya menimbulkan banyak kekacauan. Dari saya kehilangan teman saya akhirnya kehilangan banyak kesempatan di kemudian hari, dan ketika saya juga dari besarnya hasrat itu yang tidak bisa dikendalikan, saya juga merasa down sendiri. Nah, hasrat itu penting dan perlu untuk dipelihara. Tetapi di sisi negatifnya, hasrat itu juga harus terus ada di dalam manusia, karena tanpa hasrat kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal atau melakukan banyak pekerjaan, karena itu termasuk dasar dari semangat seorang manusia juga. Tapi kita harus bisa mengontrol, dan di buku ini sangat bagaimana kita bisa merenungkan apa yang pernah kita alami di kehidupan kita, merefleksikannya, dan bermeditasi juga dengan pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Dan selain itu, setelah kita sudah mengenali yang tadi, mengolah batin, mengolah pemikiran, mengolah yang namanya hasrat, kemudian ada chapter yang menurut saya sangat menarik, yaitu chapter mengenai cinta gitu ya. Mungkin pembahasan cinta akan selalu hangat ya di setiap diskusi atau obrolan ringan, terlebih kita yang sudah dewasa kan. Masalah cinta memang banyak hal yang rumit, karena ketiga itu tadi tidak bisa dikendalikan, antara batin, pikiran, hasrat tadi. Dimana di dalam buku Henim Sunim ini mengatakan bahwa cinta itu bagaimana kita memberikan ke orang lain, bagaimana orang lain bisa balik memberikan ke kita, dan ketika kita
eh, mencintai seseorang yang lebih. Misalkan saya mencintai, ya pernah sih pengalaman pribadi ya, saya kaitkan aja ke pengalaman pribadi agar lebih gampang. Saya pernah menyukai seorang laki-laki tentunya. Eh, Dia sangat karisma, saya sangat menyukainya dan kebetulan saya duluan yang menyukainya. Eh, Akhirnya saya seperti memiliki sebuah apa ya, hasrat ingin memilikinya tentunya. Tetapi karena saya tidak bisa mengolah itu semuanya, akhirnya hancur. Jadi ketika kita mencintai seseorang, lebih mencintai seseorang itu, tetapi orang itu tidak mencintai kita seperti kita mencintainya, gitu. Berikan dia waktu, berikan dia ruang-ruang untuk pribadinya agar bisa merenungkan, memikirkan apakah perasaannya sama dengan saya. Dan ketika perasaan kita atau hasrat kita tidak bisa terpenuhi, ya untuk apa bersedih. Itu juga salah satu kesalahan kita sebagai manusia, tidak bisa mengendalikan yang namanya emosi hasrat itu tadi. Kemudian di salah satu buku ini ada kutipan, bukti kalau kita dicintai itu adalah selepas putus cinta. Bukti kalau kita dicintai seorang adalah ketika kita putus cinta, kita tidak pernah bercerita kejelekannya gitu. Jadi benar-benar karena cinta kan itu abstrak, perasaan yang kita berikan ke seseorang yang kita rasakan tentu abstrak juga. Maka ketika kita benar-benar dicintai seorang, ketika putus kita tidak pernah bilang kejelekannya, karena memang orang itu mencintai kita dan orang itu tentu dari rasa cintanya dia akan memperlakukan kita dengan baik gitu. Dan kemudian setelah membahas mengenai cinta, di dalam buku ini juga membahas mengenai 3 wawasan yang membebaskan. Ini menurut saya sangat menarik. Ada 3 wawasan yang membebaskan di dalam buku ini. Menurut Henim Sunim itu ada, orang itu tidak sepeduli itu dengan diri saya daripada selama ini saya kira. Dan yang kedua, tidak semua orang harus menyukai kita. Dan yang ketiga, berusaha jujur kepada diri sendiri. Hal yang kita lakukan ke orang lain sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi jika ketika hal itu kita lakukan, maka kehidupan kita akan istilahnya yang dikatakan Henim Sunim, akan kita lebih slow, lebih tenang dan lebih merasa kalau ada guncangan merasa biasa aja gitu lah. Nah, yang 3 wawasan pertama itu, orang tidak sepeduli itu dengan diri saya daripada selama ini yang saya kira. Jadi ternyata saya kira di orang-orang sekitar saya memperdulikan saya, tetapi kenyataannya sebaliknya. Seperti halnya contoh ya, ketika kita keluar dari rumah, kita berpenampilan semenarik mungkin dan kita ngobrol sebaik mungkin, atau mungkin kita bikin yang bagus-bagus tentang diri kita, sebenarnya orang lain tidak terlalu memperdulikan itu malah membuat bom waktu bagi kita sendiri ketika orang lain sudah mengetahui pribadi kita yang sebenarnya. Karena baik buruknya orang tidak hanya dari cover, tidak hanya dari dia cara bicara atau dari penampilan dia, tetapi dari value-nya dia gitu. Yang kedua, tidak semua orang harus menyukai kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain menyukai kita. Seperti aku tidak bisa memaksakan seorang untuk mencintaiku, seorang menyukaiku. Dan ketika kita ada perasaan yang aku harus dicintai banyak orang, aku harus disukai banyak orang, itu justru yang menghambat kehidupan kita, membuat kehidupan kita begitu kacau dan meninggalkan rasa-rasa yang tidak mengenakan di kehidupan kita. Dan
sangat mengganggu di kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, berusaha jujur kepada diri sendiri. Hal yang kita lakukan ke orang lain sebenarnya untuk kita sendiri. Seperti kita memberikan seseorang, belajarlah untuk memberi itu pandangannya tidak hanya memberi materi, tetapi memberi, misalkan memberi waktu kita kepada orang lain untuk mendengarkan teman kita saat mengalami kesulitan, itu lebih berharga bagi teman kita, bagi orang lain. Memberi tidak hanya mengenai materi, waktu tadi yang saya jelaskan, tetapi bagaimana kita juga perhatian dengan sahabat kita. Misalkan tanya, bagaimana kabarmu? Itu malah lebih berharga daripada kita memberikan berbungkus-bungkus barang gitu. Ketika orang menanyakan kabar, berarti itu kan kita sudah peduli ke mereka dan mereka akan balik peduli ke kita. Jadi ada simbiosis mutualisme antara individu dengan individu gitu. Jadi menurut Henim Sunim, jika 3 wawasan kebebasan itu kita lakukan, maka hidup kita akan merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bermanfaat tentunya. Kemudian langsung ke chapter yang terakhir, itu ada yang membahas mengenai agama. Ya, bahasan yang bisa menjadi bahasan yang hangat, selalu hangat, atau bisa menjadi bahasan yang panas di atmosfer diskusi kita, ya, karena kita negara yang banyak beragam agamanya, banyak perspektif, banyak ideologi juga. Jadi terkadang ketika membahas agama sangat sentimental. Di dalam buku Henim Sunim ini, di chapter terakhir mengenai agama atau spiritualitas ini, ada satu kutipan yang sangat menurut saya sangat nohok juga. Ketika ritual mendominasi diri kita, maka penampilan luar kita lebih penting daripada pengalaman pribadi. Jadi istilahnya kalau Islam ya cuma syariatnya doang yang ditampilkan gitu. Kemudian di dalam buku Henim Sunim ini ada 2 golongan orang beriman. Itu beriman ke dalam dan beriman ke permukaan. Kalau yang beriman ke permukaan itu hanya terfokus pada simbol-simbol agama tertentu. Nanti jatuhnya ke komodifikasi agama, menggunakan simbol-simbol itu untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua tadi ada beriman ke dalam. Beriman ke dalam ini memiliki pemahaman yang lebih dari sebuah simbol-simbol itu tadi di dalam suatu ajaran agama maupun di ajaran kepercayaan. Dan sebenarnya jika kita bisa merefleksikan, agama itu bukan suatu tujuan manusia. Jika agama itu dijadikan sebuah tujuan manusia, itu jatuhnya akan menjadi fanatik. Dan ya bisa kita lihat sendiri bagaimana orang-orang fanatik itu melakukan tindakannya, ya. Ada yang jadi seorang yang pemaksa dan lain sebagainya. Agama dan spiritualitas itu sebenarnya ditujukan untuk menuntun manusia menjadi pribadi yang lebih arif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga ingin menyampaikan sedikit di akhir ini. Ini ringkasan saya sendiri ya. Saya korelasikan dengan keadaan kita sekarang yang masih berada di masa pandemi COVID. Buku ini membuat
perspektif baru bagi saya, bagaimana saya melihat pandemi COVID ini sebagai suatu pembelajaran dari Tuhan untuk kita lebih bersyukur, lebih menghargai waktu, tentunya menghargai waktu, terutama menghargai waktu ketika bertemu dengan orang-orang terkasih kita. Karena selama pandemi kan jarang kan bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, dan saya merasa seperti kehilangan karena jarang ngampus juga, ketemu dengan teman-teman, diskusi dan lain sebagainya. Jadi dari buku ini kita belajar bagaimana bersyukur untuk menjalani kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi COVID. Kita masih bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan, masih diberikan kelimpahan waktu, sehat, tenaga, dan juga masih diberikan kesempatan-kesempatan yang baik seperti hari ini. Begitu teman-teman, itu penjelasan ya, review dari saya mengenai buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Oke, terima kasih Koperjas telah mengundang saya. See you di pertemuan selanjutnya mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.